ya untuk nanti anggaplah fase kedua ini nanti sudah, saya katakan 2 minggu, anggaplah 0 kasusnya. Nanti kan udah aman itu. Kan evaluasi kan 2 minggu kalau standar WHO. Tapi apa? Ingat, kalau di sekeliling kita, apalagi Malaysia juga masuk gitu kan, misalnya yang lain, itu kan menjadi ancaman. Nah, artinya apa? Kalau tidak kita ingin berlama-lama ini, ya protokol kesehatan itu memang menjadi obat saat sekarang ketika ya vaksin itu belum ya diwujudkan atau di-create lah. Siapa yang mau jadi ketua DPR? Nggak ada yang nunjuk. Tapi kan Pak Dair kan mau aja kan nggak bisa dijawab. Kan tadi Pak Dair apa saya katakan, yang hadir di situ dosen, jaksa sama yang ada di Komnas HAM waktu itu. Nah, dalam bayangan saya juga nggak tunjuk tangan. Ya, wakil presiden juga nggak ada. Ada satu sekarang jadi menteri. Dalam bayangan saya jadi menteri pasti banyak yang nunjuk. Saya nunjuk, ternyata yang nunjuk cuma saya gitu loh. Oh ya. Jadi pas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kembali dengan saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Tanpa gula, kehidupan tak selalu pahit. Kali ini hadir bersama kita Devriman Jafri, SKM NKM PhD. Bisdi. Selamat siang, sehat Pak Dev? Ya, alhamdulillah. Saya panggil Pak Dev aja lah ya. Terima kasih sudah datang di Kopi Pahit Pak Dev. Ya, makasih di kesibukan hari-hari beliau. Siapa Devriman Jafri ini? Di tengah pandemi COVID-19 ini tak asing lagi, beliau adalah ahli epidemiologi. Nah, ini apalagi nih epidemiologi? Nanti Pak Dev akan menjelaskan ilmu tentang epidemiologi, fungsinya apa, tujuannya apa. Namun kami perlu sampaikan juga bahwasanya sekarang Bapak Dev ini merupakan dekan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, 2 prode ya Pak Dev? 2 prode. Beliau banyak penelitian, banyak karya yang telah diperbuatnya. Di samping dekan termuda di sejarah UNAM saat berumur 35 tahun, juga pernah menjadi sekretaris program studi S3 Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas 2015 dan sampai 2016. Termasuk juga banyak memiliki penelitian dan penghargaan seperti Bursary Award ya, Asosiasi Epidemiologi Internasional, baik di Jepang, di Alaska, Amerika Serikat, termasuk juga di Thailand. Nah, nanti kita minta penjelasan apa ini Bursary Award ini. Termasuk juga aktif menulis beberapa buku terkait kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Penulis di jurnal-jurnal internasional, narasumber dan peserta seminar, termasuk juga konferensi di tingkat internasional. Banyak hasil penelitian beliau terkait persoalan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Sekarang juga aktif sebagai Ketua Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Sumatera Barat, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Sumbar 2018 sampai sekarang. Menariknya, beliau ini adalah salah satu lulusan summer school ya in public health Harvard University USA lah kalau bahasa Inggrisnya itu kan, United States of America gitu. Nah, banyak orang yang bisa kuliah di Harvard karena memang ini perguruan tinggi terfavorit di internasional. Nah, kita akan gali nanti ya kenapa sampai anak Padang ini berlabuh ya di Harvard, dan S3 beliau juga di Prince of Songkla University di Thailand. Baik, Pak Dev, kita langsung saja nih Pak Devri. Ya. Pak Dev, apa ini epidemiologi ini, Pak Dev? Apa tujuannya? Ilmu menggali tentang apa? Dan bisa dikaitkan dengan persoalan penyakit yang mewabah hari ini, Pak Dev? Baik, makasih Pak Hidayat atas kesempatannya. Ini menarik bagi ya tentu Kopi Pahit bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Ya terkait epidemiologi yang sangat primadona, yang sangat seksi saat sekarang ini terkait dengan COVID-19 ini. Ya, sebenarnya epidemiologi sederhananya adalah ilmu wabah ya kalau dulu kita kenal, dan tentu epidemiologi ini sebuah pengembangan kalau di dalam ilmu kesehatan masyarakat ini adalah mother of public health-nya, jadi ibu dari ilmu kesehatan masyarakat. Nah, epidemiologi saat sekarang tentu tidak hanya sekedar bicara ilmu tentang penyakit saja. Nah, apalagi dengan terkait COVID-19 ini, bagaimana kita bisa pendekatan epidemiologi ini di dalam pengendalian dan juga pencegahan penyakit. Nah, kalau bicara pencegahan, pengendalian tentu ini adalah sisi dari kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, memang di kalangan di kedokteran epidemiologi ini mungkin tidak tertarik ya, karena memang pertama lebih banyak belajar mengenai statistik yang ada di awalnya, dan kita cenderung teman-teman di dokter itu dia mengambil secara klinis biasanya spesialis seperti itu. Tapi ada juga beberapa yang minat dan bisa mengembangkan epidemiologi dan tentu kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, epidemiologi adalah ilmu mempelajari tentang bagaimana kita mempelajari distribusi dan determinan penyakit. Nah, ini kan lebih luasnya adalah fungsi epidemiologi tidak hanya bicara bagaimana kita bicara orang, waktu dan tempat, tapi bagaimana upaya pengendalian dan pencegahan ini bisa kita kendalikan dengan menilai, mengakses. Itu berdasarkan riset dulu ya? Riset. Nah, dan pengendalian ini menjadi pertimbangan sebagai evidence base nanti kepada pemerintah dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyakit. Baik, Pak Dev, ini kan juga ada penggunaan diksi yang berbeda-beda maknanya. Ada dikatakan epidemi, juga termasuk endemi, ada pandemi. Itu berbeda sesungguhnya dalam teorinya. Ya, ini yang menarik. Kalau kita bicara endemi biasanya kita bicara di satu wilayah saja. Nah, sedangkan kalau kita bicara epidemi ya tentu ini sudah bicara regional dalam hal ini. Apalagi kita bicara pandemi dan itu sifatnya sudah bicara global, dan kesehatan masyarakat pun sendiri telah terjadi perubahan yang sangat besar. Jadi kita bicara Kesmas, sekarang sudah bicara global health, kesehatan global, apalagi nanti ke depan adalah bicara planetary health, tidak hanya bicara kesehatan tapi juga pangan, energi dan segala macam. Akhirnya memang suatu masalah itu tidak bisa kita saja yang mengendalikan, dan tentu berkaitan dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Baik, kita mungkin agak menukik dengan fungsi epidemiologi ini, Pak Dev. Ini COVID atau corona lah ya masyarakat ya. Ini betul-betul ganas nak virus ini dari kajian epidemiologi. Bagaimana mungkin dia penyebab munculnya penyakit menular ini, hubungan sebab akibatnya bagaimana Pak Dev? Bagaimana mekanisme penularnya, termasuk juga mengurai penyebaran penyakit tersebut, mencari tahu siapa yang mengalami, terus juga seberapa besar dan dari mana sebab-sebab terpapar. Ini kan tidak sederhana nih tugas epidemiologi dalam memetakan virus ini, sehingganya bisa menentukan rancangan strategis apa yang mesti diambil dalam tataran regulasi untuk mengantisipasi biar tidak merebak dan mewabah. Kan seperti itu ya kira-kira, Pak Dev? Ya. Khusus Sumatera Barat gimana gambarannya, Pak Dev? Ya. Sebelum kita bicara penyakit menular ya, karena juga ada penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, PJK dan lainnya. Nah, kalau dalam epidemiologi itu ada terminologinya menjadi kita bagi dua. Pertama, deskriptif epidemiologi, itu bicara orang, waktu dan tempat. Sedangkan yang kedua adalah bicara epidemiologi analitik. Nah, disinilah kita bicara agent, host dan environment tadi. Nah, tentu kalau dalam pengendalian COVID-19 ini, nah seharusnya kita melihat ya triangle yang tiga ini, bicara agentnya tentu kan virusnya ya, dalam hal ini tentu agent biologis dalam hal ini, sedangkan bicara hostnya itu adalah manusianya, bagaimana kita mengontrol manusianya dalam hal ini berinteraksi dengan agentnya ini. Dan yang ketiga adalah bicara lingkungan. Nah seharusnya pemerintah daerah tentu juga pemahaman pendekatan epidemiologi ini yang harus, kesetimbangan ini yang harusnya dikontrol dan bagaimana mengendalikan itu. Ketika kita tidak bisa membuat rekayasa agentnya, tentu hostnya akan kita rekayasa dalam hal ini. Bagaimana kita mengontrol orangnya. Nah dalam hal ini salah satunya yang selama ini kita melihat COVID-19 ini, bagaimana pergerakan orang itu kita kontrol. Nah salah satu karena memang virusnya belum bisa kita kendalikan, karena kita, apalagi yang tidak terlihat ini.
Ini kan menjadi sulit. Nah, sedangkan jenis penularan COVID-19 adalah bicara penularan orang ke orang. Berbeda Pak Hidayat kalau kita bicara pandemi keracunan makanan. Sumbernya one source, point jelas source. ya. Kalau ini person to person. Kalau kami sebutnya perang hantu, nggak jelas nih di mana dia kan. Nah, dalam hal ini, tentu kita juga harus memahami, apalagi penyakit menular yang orang tidak tidak memahami secara jelas bagaimana jalur transmisinya dari pertanyaan Pak Hidayat tadi. Nah, di awal-awal kan memang apakah secara langsung atau tidak langsung, karena ada juga mengatakan nih kemungkinan ke depan akan terjadi airborne diseases melalui udara, yang awalnya orang mengatakan melalui droplet saja. Mana sebetulnya banyak simpang siur informasi masyarakat ya, lewat AC, lewat udara, lewat. Tolonglah jelaskan ke rakyat yang ada begitu kan. Nah, dari awal memang ketika kasus ini ditemukan dan dilaporkan akhir Desember 2019 itu, saya sangat aktif ya. Karena mungkin ya mengetahui di Thailand itu saya kuliah itu separuhnya teman saya dari Cina Pak. Dan ada persis yang dari HB ini, yang Wuhan ini. Dan kita berdialog terus, interaktif sebelum saya diminta oleh Pak Gubernur waktu itu dalam mempersiapkan dokumen dalam PSBB dulu, karena PSBB kan ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di situ dia menyampaikan bahwa memang sudah mengatakan sebenarnya there is possible airborne transmission. Nah, kita berdialog seperti itu karena memang model kemungkinan itu karena ada, makanya dulu WHO hanya menggunakan masker itu hanya ada orang sakit, habis itu berubah semua orang menggunakan masker. Nah, itu salah satu bahwa COVID-19 ini dunia pun masih meraba-raba. Jadi bingung Pak, kalau masker yang N95 yang pakai scuba dulu disarankan, sekarang enggak. Bingung masyarakat Pak Dev. Berubah-ubah terus ininya isunya begitu. Iya. Ada satu menarik ya. Jangan-jangan ini memang peran epidemiolog yang enggak ini kan. Ya, artinya memang seharusnya memang seharusnya ini kan suatu yang baru, pandemi yang baru dirasakan oleh khususnya Indonesia. Sebenarnya kan banyak pandemi-pandemi yang lain, Ebola, HIV dan lainnya. Ini yang harus dipahami, tentu epidemiolog yang harus bisa menjelaskan, karena ilmu pandemi itu adanya di epidemiologi. Ya, itu kenapa kita harap kita undang Pak Debar ini, jelaskan dong. Nah, jadi kita lihat memang di awal itu memang melalui droplet dan permukaan juga, tangan, makanya kan cuci tangan itu menjadi sebuah keharusan untuk protokol kesehatan. Nah, di sisi lain memang apakah ini dia sama dikatakan jenis flu yang awalnya simptomnya adalah influenza waktu itu, dan ini berbeda karena juga ada COVID ini tanpa ada gejala, itu disebut dengan OTG, itu orang tanpa gejala. Karena ada juga malah gejala malah tidak ada flu atau pilek di kita, malah diare. Nah, makanya ada studi yang dilakukan di Inggris itu, kalau dilihat dari gelombang jenis influenza yang dilaporkan di Inggris itu dan termasuk COVID ini sangat berbeda. Maka ada pertanyaan waktu itu, ada beberapa kita juga ikut seminar internasional, COVID ini jenis flu atau tidak? Ini menjadi artinya masih dalam proses ini menjadi pertanyaan. Nah, coba kita lihat, kalau dikatakan flu 90% adalah orang tanpa gejala. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, ini gimana nih Pak Dev? Sebentar, saya kan OTG. Gejala saya tidak ada perubahan dalam proses kehidupan saya, tidak flu, tidak influenza segala macamnya. Tapi saya terpapar sesungguhnya ketika saya bisa potensinya seperti itu. Iya, karena memang kita melihat ada di dalam sequence tahapan sebuah perjalanan riwayat ilmiah penyakit itu kan ada istilahnya ketika kondisi orang yang rentan, terus ada masa infeksius, ada masa inkubasi, dan setelah itu ada juga kalau ada latent period di dalam ketika dia masuk masa ada gejala itu, dan nanti baru juga sembuh dia, dan sampai dia apakah dia meninggal, apakah dia recover atau dia imun dalam hal ini. Nah, di sini yang harus kita lihat dalam sequence itu, dan ada kondisi-kondisi bahwa seseorang itu tanpa gejala, tapi sebenarnya dia membawa virus. Nah, berpotensi menularkan. Berbahaya dong. Seperti saya misalnya, saya biasa-biasa saja ternyata udah terpapar. Nah, itu tergantung sama keluarga reseptornya.
Hidayat. Iya. Sama nanti ketika divaksin, jangan-jangan kita mengetahui virus ini ada cocok-cocoknya adalah dengan genetik tertentu. Jangan-jangan. Aman dia ya? Ya itu. Jadi ini perlu apa namanya penelitian. pengetahuan dan pendalaman. Nah, disinilah pengetahuan itu kita update. Kita juga tidak boleh terlalu paranoid dalam hal ini dan tetap juga waspada. Karena jenisnya juga tidak boleh terlalu cemas, tapi tetap waspada. Sip. Dan juga artinya tidak abai dalam hal ini, karena bagaimanapun virus ini, agen itu tetap harus ada gitu di masyarakat. Ya sama kayak dengue, DBD, ya ada sampai saat ini, malaria juga seperti itu. Ini kan jenisnya agennya kan biologis dan itu menjadi sebuah bentuk penyakit menular dalam hal ini. Dan corona ini betul-betul berbahaya kah? Nah, berbahaya tidak berbahaya ini kita melihat memang kalau dibandingkan angka kematiannya tidak separah ya kayak MERS gitu kan, jenis yang sebelumnya dan termasuk juga Ebola, tapi ini infeksius, maksudnya secara ini sangat menularkan ya, kita melihat secara orang dan kita bisa melihat angkanya udah sampai jutaan di dunia dan di Indonesia udah nggak tahu kita kondisi saat sekarang. Orang banyak bertanya kapan puncaknya, karena memang tidak pernah melandai. Berbeda di Sumbar, dulu kita laporkan, makanya kita berani menyampaikan bahwa Sumbar sudah masuk gelombang kedua karena kita sudah berhasil melandaikan setelah PSBB itu. Setelah PSBB, sekarang lonjak lagi. Ya, kemarin 300 ya. Dan itu kita sudah ingatkan sebenarnya Pak Hidayat. Jadi opsinya harus PSBB lagi? Ya, salah satunya adalah yang bisa kami buktikan adalah PSBB sangat efektif di dalam menekan angka penularan. Tapi kan di sisi lain tanda kutip tentu juga ada aspek-aspek yang lain yang perlu dipertimbangkan. Tapi ini tidak bisa dibantah bahwa PSBB di Sumbar sangat efektif di dalam menekan angka penularan itu. Dan itu ada evidensnya yang kita berikan kepada media selama ini. Termasuk juga kita paparkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini. Nah, tapi di situ PSBB ini dianggap gagal adalah karena memang pada masa itu kita tidak masif di dalam memberikan edukasi dan promosi kepada masyarakat yang seharusnya bisa diantisipasi ya fase kedua atau gelombang yang kedua ini di Sumatera Barat, bukan di Indonesia. Ini saya klarifikasi karena memang di Indonesia sendiri belum sempat melandai, turun pun juga belum, kita tetap merangkak naik. Nah, ini harus perlu pengendalian yang masif dalam hal ini. Itu dari kajian epidemiologi sudah melakukan riset dan penelitian ya? Iya. Oh baik, kalau kita berandai-andai ini trennya naik terus sampai kapan nih Pak Dev? Nah, kita kaget-kaget bangun pagi kan? Ya, 200, 300 kata Pak Dhani gitu kan, naik terus nih walaupun jumlah sampelnya karena banyak juga, logika statistiknya kan juga sah juga begitu. Nah, ini ada dua makna yang saya sampaikan. Ada bicara kekhawatiran dan juga kebahagiaan, kan dua kata itu yang pernah saya tulis. Nah, kalau disebut kekhawatiran jelas ini penularan itu tetap terjadi dan malah terus meningkat. Dan di sisi lain adalah ini juga termasuk kondisi di mana kemampuan testing kita yang luar biasa dalam mendeteksi itu kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain, dan tentu konsekuensinya adalah penambahan jumlah kasus. Nah, di sisi lain adalah kebahagiaan ini. Kebahagiaan dalam hal ini adalah ketika kita cepat mendeteksi, tentu dalam hal ini kita cepat dalam melindungi masyarakat supaya tidak menularkan lagi. Nah, tapi ada yang menarik yang perlu saya sampaikan Pak Hidayat. Di dalam melihat sequence tahapan infeksius, inkubasi dan juga tahapan riwayat ilmiah penyakit ini, nah yang kita takutkan adalah orang yang positif itu belum tentu infeksius. Oh, begitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik. Nah, sekarang yang banyak ini, apakah orang yang kita tangkap ini orang yang infeksius? Apa bedanya? Nah, karena dalam masa inkubasi dan kita bisa melihat tahapan riwayat ilmiahnya itu baik penyakit dan infeksi itu, COVID-19 ini itu 8 hari pertama itu yang infeksius. Bisa menginfeksi organ kita Pak Dev ya. Ya, sedangkan PCR sebagai gold standar di dalam melakukan tes itu sampai hari 21 itu kita bisa mentestingnya juga positif. Nah, bayangkan kalau ditangkap di hari 18 atau hari ke-20 masih positif. Positif. Makanya ada orang kondisi sekarang 2 hari di karantina, di tes besoknya negatif. Nah, itu yang kita tangkap yang di ujung. Sedangkan dia sudah menularkan di awal.
Nah, seharusnya pemerintah harus menggambarkan itu, laboratorium harus menggambarkan itu. Apakah yang ditangkap sekarang ini kondisi yang banyak orang itu yang viral load-nya banyak gitu loh, atau sedikit? Jangan-jangan dia tangkapnya banyak, tapi sebenarnya orang-orang yang mau sembuh di akhir. Makanya angkanya juga banyak, kok penularan juga banyak terjadi dalam hal ini. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan, dan informasi ini yang harus disampaikan. Kalau kita lihat kan nggak ada yang disampaikan jumlah kasus sekian, tapi kita nggak tahu karakteristik. Jadi aduh. Jadi strateginya gimana, Pak Dev? Nah, supaya tidak di ujung. Ada juga teman 2 hari positif, negatif ya. Negatif. Ada juga teman yang baru masuk lama sampai 2 minggu lebih masih belum juga, Pak Dev. Jadi ada apa? Densitas virologi virus ini memang dia di awal-awal itu mah tiga hari sebelum itu dia itu memang sangat infeksius. Nah, kalau kita menangkap di hari kedua dia sudah kontak dengan itu bagus. Artinya apa? Dia virusnya sangat banyak dan kita karantina. Nah, tapi kalau ditangkapnya di ujung dia sudah menyebarkan kemana-mana kan, dan dia tidak tahu. Dan dia tidak tahu. Sedang membawa virus dia. Ya, apalagi yang sekarang dengan testing kita masif, sampel banyak, terjadi keterlambatan dalam menginformasikan. Nah, ini penularan kan banyak terjadi. Ada yang 3 hari baru, ada yang seminggu sekarang hasilnya. Saya pernah menghitung Pak Hidayat waktu di awal-awal. Saya kan punya datanya. Itu 8 hari. Rata-rata delay-nya dari dia terinfeksi baru data dipublikasikan. Bayangkan 8 hari itu dia bertemu dengan berapa orang? Bayangkan kondisi saat sekarang dengan sampel yang banyak ini. Bisa berhari-hari. Nah, makanya ini juga perlu support solusinya harus nambah lab atau meningkatkan kapasitas lab. Termasuknya juga harus bisa ditambah. Dan satu lagi adalah kemampuan testing ini. Betul itu, Pak. Banyak juga saya sudah tes belum keluar. Saya nggak tahu nih apakah saya positif atau negatif. Iya. Saya berhubungan dengan keluarga, dengan teman tertular. Iya. Pak Dev, mungkin lebih konkret nih, Pak Dev. Wadah penularan virus ini lewat apa ini yang lebih efektif? Senang dia virus ini menular melalui apa gitu? Ya tentu kalau secaranya kan kontak masker, kontak langsung. Hanya droplet itu. Nah, yang lebih berbahaya itu kalau kita gitu kan langsung nih. Iya. Aman nih kan kayak gini kan? Ya. Kan cairan. Iya, cairan. Ya. Artinya kalau memang virus itu kan surface ini permukaan namanya, melalui media tangan. Nah, kalau yang langsung itu kan melalui droplet. Nah, itu pun juga semburan ya, bahasa-bahasa ini. Tapi yang lebih berbahaya itu kalau dia sudah airborne, dia bentuk aerosol, dia sudah di udara, dan itu kan SARS seperti itu. Nah, itu kalau sudah airborne disease ya berbahaya, orang tidak bisa mau keluar lagi. Nah, tergantung juga APD yang misalnya saya positif sekarang, saya bersin di ruangan ini, misalnya ruang ber-AC ini, ada nggak potensi yang orang yang ada di luar ber-AC ini terpapar? Iya, kemungkinan bisa saja karena kondisi AC-nya. Padahal jaraknya bisa 2 meter, bisa 2 meter, 3 meter pada temperature-nya suhunya. Kondisi yang nyaman itu kondisi yang suhu yang kelembapannya yang sedang. Dan itu dibuktikan terjadi klaster kantor itu maksudnya? Nah, salah satunya. Tapi hati-hati juga Pak Hidayat. Klaster kantor ini dengan cepat kita mau mengklaim bahwa penularan itu terjadi di kantor. Karena saya ada beberapa kasus, saya membuktikan karena dari data awal dulu sama. Waktu ada kasus 33, nomor 33 itu, awalnya kita mengatakan ini imported cases, dan ternyata penularan itu terjadi di rumah. Jadi jangan aneh, misalnya Papa ke Pak Hidayat misalnya ke kantor dengan menerapkan protokol kesehatan, kan banyak juga pejabat yang itu. Ternyata anggota keluarga di rumah, istrinya ke pasar tidak menggunakan masker. Atau dia kontak dengan pedagang sayur yang depan rumah dan dia OTG misalnya. Di sana sumbernya. Ya, sumbernya di situ dan masuk artinya di rumah kan dia berhubungan badan dan pasti kontak berciuman dan segala macam. Itu banyak terjadi, makanya kadang-kadang heran kok saya ke kantor sudah level 3 malah ada yang di rumah sakit kok bisa terpapar pas di swab semuanya. Ya mestinya epidemiolog ngomong dong, kasih pencerahan dong. Ini sudah disampaikan, sudah sampaikan. Tentu informasi ini yang harus dijelaskan masyarakat. Tidak mudah kita mengatakan ini sebuah klaster. Klaster itu salah satu juga bicara waktunya, bicara tempatnya tadi. Nah, dan kita harus detail melihatnya.
Nah, tadi kembali saya ke contoh kasus nomor 33 itu. Di awal kita menganggap ini imported cases. Kebetulan anaknya dari Jakarta. Dan dia seorang tenaga kesehatan. Nah, ternyata pas waktu itu di rumah, ibunya ini juga positif, sekeluarga positif. Nah, pas di tracing, pas dilihat onsetnya, ternyata ibunya duluan ada gejala. Dan baru yang bersangkutan yang dari Jakarta ini baru positif. Maksudnya baru ada gejala gitu. Dan dirunut. Ketika sudah sembuh semua, baru dirunut onsetnya kapan, ternyata baru disadari. Ibunya baru jujur bahwa 3 hari sebelum dia ada gejala itu dia ke Pasaraya. Dan kita tahu pas kondisi itu Pasaraya menjadi kluster terbesar di Kota Padang dan di Sumatera Barat sendiri. Jadi kejujurannya penting. Nah, dan baru dirunut ya terjadi memang bukan imported cases. Ini local transmission. Nah, itu baru diketahui karena apa? Informasi yang detail. Jadi, intinya gini, kita tidak hanya mengandalkan testing, tapi kemampuan surveillance menggali informasi itu supaya kita jelas bagaimana upaya pengendalian itu dan informasi bagaimana sebenarnya penularan itu terjadi. Nanti cepat-cepat kita mengatakan ini klaster pilkada atau dikatakan ini klaster universitas, padahal sebenarnya penularan itu bukan terjadi di kampus tapi di rumah gitu loh. Berteman di kampus dan kebetulan individunya adalah mahasiswa dan dosen gitu. Nah, ini kan kalau enggak ya tentu kan epidemiolog masing-masing di daerah, provinsi, kabupaten, kota harus rekomendasi Pak Dev gimana sebagai ahli epidemiologi dalam konteks ini gitu. Nah, kondisi saat sekarang kita harus mengendalikannya secara komprehensif. Komprehensif ini dalam hal ini tentu tidak hanya mengandalkan testing saja, tapi kemampuan kita men-tracing itu termasuk juga men-treatment dan termasuk juga salah satunya adalah bagaimana isolasi yang benar itu, karantina yang benar. Kenapa kalau kita tangkap, kalau ini tidak dikelola, kayak main petak umpet. Kalau bahasa kita main kimanci, Pak Hidayat. Jadi kerjaan yang sia-sia, tangkap, betul. kita tangkap lagi gitu loh. Seperti itu berulang. Nah, di sisi lain juga perlu kita pahami dengan kondisi saat sekarang. Itu memang ada masa di mana ketika kita tidak bisa mengontrol orang ini, atau kita tidak percaya bahwa masyarakat ini sulit diedukasi, ya tentu pemerintah punya kontrol yang kuat dalam hal ini. Makanya saya katakan, ya bisa saja PSBB kalau kita sudah nggak bisa, ya artinya mesinnya dimatikan. Nah, itu harus ada kondisi itu. Makanya waktu ya Pak Hidayat sebagai ketua pansus ya di Perda saya gimana? Apakah ini kita serahkan di pusat? Nah, coba kita lihat perdebatan sekarang seolah-olah udah habis akal gitu. Nah, tentu yang kita kontrol adalah orangnya. Pak Dev, bisa nggak kita bernegosiasi dengan ilmu-ilmu lainnya? Epidemiologi, dengan kesehatan, termasuk juga ilmu ekonomi dan sosiologisnya begitu. Kalau seandainya PSBB, anjlok ekonomi masyarakat, perut kosong, itu resistensi sosialnya pemicunya lebih tinggi. Ketika resistensi sosial tinggi, hukum tidak berlaku lagi, Pak Dev. Hukum itu hukum rimba, lebih berisiko lagi. Nah, ada pemikiran aktivitas sosial ekonomi masyarakat berjalan sebagaimana mestinya, tapi dalam prosesinya harus taat protokol kesehatan. Gimana Pak Dev melihat opsi ini gitu? Ini adalah opsi yang sangat jalan tengah saya pikir, tapi persoalan penerapannya gitu kan, disiplin tidak? Ini menarik sebenarnya. Sebenarnya kan konsep new normal itu bagaimana kita mengedepankan kesehatan masyarakat. Sebelum kita ini bicara salah nih normal yang lain. Nah, tapi itu tidak bisa kita perdebatkan karena memang tarik menarik karena juga korelasi antara ekonomi dan kesehatan itu juga ada pendekatan seperti itu. Ini kan dijadikan jalan tengah dalam hal ini. Nah, yang yang membuat saya bukan katakan gagal, yang agak yang membuat kita pesimis itu adalah ketika masyarakat ini sudah anti klimaks ini. Nah, saya melihat betul bahwa di awal-awal sense of emergency itu, sense of crisis itu masih kelihatan di masyarakat. Kalau sekarang sudah masih takut keluar rumah ketika itu di awal-awal. Sekarang sudah enggak. Nah, ini yang harus dibangun Pak Hidayat. Bukan kita menakutkan masyarakat, tapi setidak-tidaknya kita tetap waspada seperti itu. Dan jangan abai juga. Gitu. Nah, ini yang harus di encourage lagi masyarakat dan dengan menggunakan media sosialisasi dan salah satunya
kopi pahit Pak Hidayat ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat juga paham, dan kita tidak perlu ya, takut betul dan tetap waspada juga di dalam kondisi, karena memang jangankan kita, dunia pun juga masih meraba-raba. Kita nggak tahu. Ada yang mengatakan besok sudah selesai, kata Pak Jokowi 2 minggu lagi sudah selesai, ternyata belum juga. Tahun depan kita juga nggak tahu. Informasi yang kadang simpang siur, tumpang tindih gitu kan. Nah, tapi Pak Dev, gini Pak Dev, saya pikir sebagai masyarakat juga perlu informasi dari Pak Dev kalau bisa menjelaskan dari epidemiologinya. Kira-kira gejala ya, mungkin medis lah ini ya, tapi mungkin Pak Dev kami yakini bisa mengetahui itu secara medis apa sih perubahan yang ada di tubuh kita tuh sehingganya bisa dikatakan saya rasa-rasanya terpapar loh gitu. Sehingganya ada niat sendiri untuk ke puskesmas atau ke klinik untuk memeriksakan diri. Kan ini yang penting, kesadaran itu gitu. Ya. Atau saya rasanya terpapar loh. Kira-kira tanda alamnya seperti apa gitu kan? Iya. Salah satu badak tak sakit itu rasanya aja. Nah, salah satu indikator di dalam pengendalian COVID ini kan adalah namanya ILI ya. Surveillance ILI itu adalah influenza like illness. Jadi memang flu, dan itu untuk menangkap surveillance yang ada di puskesmas itu, orang yang flu dan dicurigai mirip, nah itu kan deteksi. Tapi kan istilahnya itu adalah pasif case finding, bukan aktif case finding. Ini menunggu, jadi pada menunggu orang sakit dan baru orang punya gejala baru. Bisa dikatakan rekomendasinya Pak Dev ketika merasa flu bagusnya datangi ke rumah sakit. Atau salah satunya gitu. Pasti orang akan mendeteksi, apalagi kondisi saat sekarang semua pasien dianggap ya punya kemungkinan COVID kan seperti itu. Itu juga menjadi ketakutan. Kadang walaupun kita tidak COVID, pelayanan kesehatannya ada COVID di rumah sakit gitu. Kita di nomor astronot gitu kan. Seharusnya ada triase di dalam yang memisahkan, memilah. Ini kan butuh kejujuran juga Pak Hidayat. Memilah bahwa ini benar-benar makanya ada screening dulu, riwayat perjalanan, riwayat kontak. Nah, ini kan tidak semudah itu di lapangan, dan memang itu perlu penguatan sistem surveillance itu. Kalau enggak, itu cuma artinya sepihak saja, kita akan capek. Kalau tidak ada solidaritas bersama, kita mengkombinasi upaya pengendalian itu. Oke. Iya, uang sudah banyak habis, APBD udah banyak habis, tapi nggak efektif ya. Kalau kata saya seperti itu Pak Dev itu. Aduh, iya. Ini memang dia dunia aja bingung gitu kan, apalagi. Tapi optimis Pak Dev ini bisa. Ya, kita optimis. Tapi di sisi lain kita harus pahami, bicara pandemi itu tidak bisa melihat dari daerah kita sendiri. Nah, ini yang harus diingat betul ini. Yang pandemi ya? Ya, artinya di dalam sudah terkendali. Anggaplah Sumbar, kasusnya 0 nih, udah seminggu nih 0, anggaplah. Tapi di Riau, Medan, Bengkulu, Jambi masih merah. Ini menjadi ancaman juga dengan kondisi aktivitas kita berjalan. Berbeda kalau kita lockdown, orang ini nggak masuk, ya nggak ada masalah. Nah, ini yang seharusnya diantisipasi oleh pemerintah. Jangan kita euforia bahwa oh ya Sumbar sudah aman, ayo kan ini kan, ayo masuk kan gitu. Sedangkan kita belum siap di dalam antisipasi itu. Segala instrumen ya untuk pengendalian. Anggaplah fase kedua ini nanti sudah, saya katakan 2 minggu, anggaplah 0 kasusnya. Nanti kan udah aman itu. Kan evaluasi kan 2 minggu kalau standar WHO. Tapi ingat, kalau di sekeliling kita, apalagi Malaysia juga masuk gitu kan, misalnya yang lain, itu kan menjadi ancaman. Nah, artinya kalau tidak kita ingin berlama-lama ini, ya protokol kesehatan itu memang menjadi obat saat sekarang ketika ya vaksin itu belum diwujudkan atau di-create selama ini. Bicara tentang protokol kesehatan, sekarang kan komitmen seperti itu. KPU juga mengeluarkan peraturan KPU protokol kesehatan untuk kampanye, pasangan calon dan tim-timnya untuk taat protokol kesehatan. Bisa dijelaskan Pak Dev, apa itu protokol kesehatan itu? Apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat itu? Atau penyelenggara pemerintah atau penanggung jawab kegiatan misalnya? Ini kan orang protokol kesehatan, jauhnya di tangan, atau mentembak-tembak, shotgun seperti itu kan? Apa ini protokol kesehatan yang mesti dilaksanakan Pak Dev? Ya, protokol kesehatan ini kan sebenarnya kan upaya di dalam kita mencegah terjadinya penularan. Nah, penularan itu adalah penularan bicara orang ke orang.
Karena COVID-19 itu kan tadi saya katakan orang ke orang. Orang ke orang, ya. Nah, salah satunya yang diuraikan itu dan juga termasuk jalur penularannya. Nah, tentu kalau kita penularannya kalau melalui absorpsi kulit ya mungkin kita tidak sekedar pakai masker saja, mungkin kita juga tutup juga semua. Kalau memang jenis virusnya bisa penularannya ke ya kulit. Ya kan, kalau kulit apa cacar ya misalnya gitu kan. Berbeda Pak. Model kan protokolnya karena dia bunuh itu ya. Nah, jadi seperti itu Pak Hidayat. Karena memang dari jenis COVID-19 ini bicara orang ke orang melalui droplet dan juga ada permukaan. Makanya protokol kesehatannya adalah diuraikan. Makanya yang 3 efektif itu yang saat sekarang itu bicara menggunakan masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak itu. 3 itu yang penting. Ya, itu 3 itu efektif dalam penelitian itu efektif. Iya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya. Itu kan mudah itu, Iya, Pak, mudah ya. Kenapa masih banyak juga yang terpapar nih? Iya, kalau diuraikan lagi ya Pak Hidayat, ya contoh misalnya menggunakan masker ya benar nggak menggunakan maskernya? Cuci tangan benar nggak cuci tangannya? Ini kan bicara benarnya lagi. Termasuk juga jaga jarak yang iya. Minimal kan 1 meter ya. Kalau ingin aman ya 2 meter kalau mau gitu. Nah, baik Pak Dev. Kemarin juga sempat clash juga dengan Pak Gubernur ya, surat terbuka Pak Dev. Itu ceritanya gimana itu Pak Dev? biar kelar gitu kan. Tentu mungkin ada miss komunikasi apa juga miss makna lah ya atau apa. Gimana ceritanya Pak Dev? Ya, jadi memang waktu itu kan ketika pemerintah Provinsi Sumatera Barat ingin memutuskan yang namanya keluar dari PSBB ini. Ya. Karena memang menuju new normal pada tanggal 8 Juni. Di PSBB terakhir itu adalah 7 Juni. Ya. Waktu itu. Nah, karena memang di situ kita mengkaji di dalam ada istilah angka reproduksi efektif di dalam pengendalian itu parameter epidemiologi khusus parameter indikator epidemiologi itu nilai RT-nya. Dan saya melihat memang ketika setelah PSBB itu memang sangat melandai dan memang tertekan ya ini angka penularan itu. Ya paling dia 3, 4 dan itu menjadi sebuah confidence pemerintah lah waktu itu, termasuk juga Pak Gubernur. Nah, tapi di situ ada catatan kalau bisa nih dievaluasi lagi. Karena nih kalau dalam ilmu epidemiologi saya menilai delay-nya tadi Pak. Iya. Pak Hidayat. Kan ada 8 hari. Iya, betul. Nah, kalau bisa dievaluasi 3 minggu. Artinya saya minta perpanjang waktu itu sampai aja lah di akhir kedaruratan tuh kalau nggak salah 28 Juni waktu itu, 24 atau 28. Kenapa nggak sampai situ aja? Iya. Biar kita benar-benar memastikan ini benar-benar ya under control lah, kendali seperti itu. Maksud Anda ketika itu ya. Nah, di situ ya saya ingat persis waktu di DPRD itu Pak Gubernur menyampaikan karena diundang oleh DPRD bagaimana persiapan new normal waktu itu dan evaluasi PSBB. Nah, di situ saya mendengar memang ya sudah ada ya ranah-ranah politisnya gitu. Secara politis juga ada pertimbangan dari pusat. Nah, Pak Gubernur menyampaikan itu. Nah, kan ada kata-kata off the record itu. Dan saya pun sendiri sebagai yang terlibat di awal itu apa yang disampaikan Pak Gubernur itu baru hari itu aja saya baru tahu. Sedangkan selama ini di di kantor pun di Gubernur nggak pernah Pak Gubernur menyampaikan itu. Jadi memang ada pertimbangan dari gugus pusat. Karena lama-lama Pak Gubernur kan. PSBB juga kan. Itu semua orang mendengar itu. Nah, tapi di situ mungkin ya artinya ya kalau menurut saya ya tentu ini hak kepala daerah lah untuk memutuskan bagaimana kondisi waktu saat itu, dan tentu kami sebagai epidemiolog hanya memberikan pertimbangan dan tentu ada pertimbangan lain dengan kajian-kajian yang lain baik ekonomi. Tapi berharap kami sebenarnya ya tidak perlu disampaikan ya di DPR itu, tapi artinya semua sudah dipertimbangkan dan diputuskanlah pada waktu itu adalah 8 Juni. Nah, sebenarnya ya termasuk juga lonjakan kasus saat ini nih Pak Hidayat, saya juga mengingatkan juga. Jauh-jauh hari itu ya. Kalau Pak artinya itu sudah diliput media. Waktu itu saya menghitung betul nilai RT-nya itu 1,52, itu sudah sama dengan di awal-awal dilaporkan. Dan
terjadilah lonjakan saat sekarang, dan angka itu nggak pernah turun semenjak tanggal 7 Juli itu. Saya mengingatkan 7 Juli waktu itu sampai sekarang nggak pernah. Padahal kalau diantisipasi dengan melakukan pengendalian, tapi juga berbenturan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Nah, inilah konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan lah. Artinya kepala daerah dan juga termasuk bupati dan wali kota Sumatera Barat. Bagaimana? Tapi Pak Dev, dengan kondisi yang terus meningkat bertumbuh ini bisa jebol pertahanan terakhir di rumah-rumah sakit. Nah, nakes kita sudah ada yang menyerah ya tumbang ya seperti tumbang itu. Lah. Juga Pelayanan kesehatan ada yang terhenti karena memang tenaga kesehatannya terpapar positif misalnya. Ini yang dirasakan. Sebenarnya keluhan itu sudah ada dari kepala rumah sakit dan juga puskesmas juga yang saya melihat itu ada yang tutup juga. Nah, ini yang harus empati pemerintah. Nah, ketika kita tidak PSBB dianggap tidak merupakan jalan tengah dalam hal ini, tapi saya tidak tahu ketika kondisi kita tidak bisa rem, apakah nanti herd immunity itu akan diambil. Jadi pemerintah sudah angkat tangan, ya udah mau terinfeksi apa enggak, seperti itu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa PSBB itu sangat efektif menekan. Itu kan tuh menjadi pertaruhan. Apakah satu nyawa yang hilang ini tanda kutip apakah ini COVID apa tidak, tapi jelas dia positif, apakah kita mengabaikan itu? Dan laju kematian itu lebih cepat dibandingkan kondisi waktu kita PSBB Pak Hidayat. Hari ini? Itu evidennya sangat jelas sekali. Masuk rate-nya? Iya. Nah, itu yang harus dimaknai. Dan saya bisa menyampaikan data itu, dan saya kira sudah terang benderang saya menyampaikan. Angka kematian kita, laju kematian kita lebih tinggi dibandingkan masa-masa yang sebelum PSBB. Betul-betul. Nah, ya itu kan sebentuk-bentuk nyata bahwa tapi orang juga mengatakan angka kematian sedikit kok, yang sembuh banyak gitu kan, sehingga memang memotivasi untuk abai juga nih Pak Dev. Gimana? Nah, itu yang juga menjadi pertanyaan banyak orang juga yang diekspos pemerintah adalah angka kesembuhan. Dan itu faktanya memang banyak juga yang sembuh. Tapi yang mati juga kategori banyaknya ini bagaimana? Apakah satu orang yang mati dianggap sedikit kan gitu? Tapi ini kan nyata juga gitu loh, bahwa sebagian juga ada komorbid, ada yang juga tanpa komorbid, dan kita lihat juga anak muda yang umur 18 tanpa ada gejala pun juga meninggal, dan itu positif COVID. Nah, ini yang tadi saya katakan memang harus diuraikan betul detailnya bagaimana sebenarnya COVID ini. Beda dengan SARS yang sebelumnya. Jangan-jangan memang kalau dulu SARS dia langsung ke paru, mungkin di sini mungkin ke mukosa dan ke otak dulu atau ke perut dan segala macam. Makanya gejalanya macam-macam gitu. Nah, ini saking agak canggih lah ya, corona ini agak canggih dikit ya. Makanya ada katakan konspirasi juga, apakah ini buatan manusia atau memang Allah membuat tapi tidak usah dipikirkan, itu yang jelas ini menyakitkan dan mematikan. Nah, maka waspadalah. Kan seperti itu loh Pak Dev. Waduh. Ini berat cerita COVID. Kita cerita yang ringan aja lagi Pak Dev. Aduh ya, COVID-19 menyedot energi semua. Tapi tentu spiritnya mesti gotong royong, menciptakan kesadaran bersama untuk bisa lebih sensitif, lebih simpati dan berempati lah ya. Itu sesungguhnya yang perlu ada kekuatan yang bersama-sama. Kami juga mendorong harus dilibatkan seluruh stakeholder. Tidak bisa dia pemerintah daerah saja. Tidak bisa dia diserahkan kepada rumah sakit saja. Harus sama-sama. Semua komponen. Nanti tugas kita bersama sesungguhnya itu. Pak Dev, saya menarik nih. Dari UI sampai S2 di UI, juga S3 di Thailand, pernah di Harvard ya. Itu kan canggih juga nih otaknya Pak Dev ini kan, istilahnya begitu kan. Gimana ceritanya sampai kuliah di Harvard, S3 di Thailand, termasuk juga penelitian-penelitian tentang apa saja nih Pak Dev ya? Ini konsennya memang epidemiologi ini, ya artinya kami bangga juga di dunia pers juga menjadi narasumber yang potensial bicara tentang epidemiologi, itu Pak Dev Freeman. Tentu perjuangannya tidak gampang lah ya, kutu buku bisa jadi seperti itu gitu kan. Bisa kami dapatkan inspirasi sedikit? Ya, saya TK sampai SMA di
di Padang Pak Bidayat. Saya di SMA 3 Padang, alumni sama dengan Pak Gubernur. Oh ya, satu alumni itu. Iya betul. Dan Biasalah kalau senior kurang nggak marah dikit itu biasa. Karena senior sayang sama juniornya. Nah, jadi memang apa yang sampaikan di awal tadi, tahun 98 itu kan saya tamat SMA ya. Merantau ke Jakarta itu kan memang pas masa-masa ya, pesta demokrasi kita dan juga pergerakan mahasiswa luar biasa waktu itu, dan saya sempat dilarang juga untuk kuliah di Jakarta waktu itu. Iya. Karena nggak mau, orang tua nggak mau mengizinkan di awalnya. Nah, karena juga bagaimanapun waktu itu kesehatan masyarakat ini juga tidak dikenal. Ya. Malah ada yang bilang itu susu kental manis itu. Waktu saya karena memang banyak pilihan itu adalah kedokteran. Ya. Nah, ketika saya ke UI dan baru menyadari bahwa ternyata Kesmas ini itu disebut dengan dulu di awalnya bicara kedokteran komunitas ya. Makanya saya diterima di UNAN itu bukan di FKM awalnya, memang di Fakultas Kedokteran sebelum FKM berdiri. Jadi saya termasuk angkatan yang pertama diterima yang jalur SKM gitu, Sarjana Kesehatan Masyarakat yang mungkin mempersiapkan Fakultas Kesehatan Masyarakat di UNAN. Nah, di situ saya juga lanjut karena saya waktu tamat S1 itu, sebelum itu saya langsung jadi asisten dosen di UI ya, Universitas Indonesia. Dan waktu itu cita-cita saya sebenarnya memang ingin jadi dosen di UI. Jadi dosen di UI. Iya, nggak ada cita-cita saya memang ingin jadi dosen. Agak lebih bergengsi. Iya, karena tapi panggilan Universitas Kampung kan lebih kuat juga gitu kan. Nah, jadi jangan-jangan ada pacarnya di UNAN nih. Jadi ada menarik waktu itu, karena waktu saya ingin jadi dosen di UI, saya sudah jadi asisten. Ini saya sampaikan saja. Gaji saya 4 juta sebulan, Pak Dea. Karena lumayan waktu itu, namanya kan ada undang-undang BHNN dulu ya, Badan Hukum. Karena memang UI berhak untuk menggaji asisten ya. Saya luar biasa saat itu. Makanya saya senang, saya ingin jadi dosen UI. Dan ketika itu ada pas zaman SBY pertama jadi presiden, dan itu pertama yang setelah moratorium CPNS sudah lama kan, pas zaman SBY baru buka. Dan disitulah pertama dosen diterima jalur dari S1. Nah, orang tua saya sebenarnya menyuruh saya untuk pulang, sampai saya nggak mau daftar gitu. Karena saya sudah 3 tahun nggak pulang. Karena kan harus mendaftar jadi dosen kan harus ke pulang dulu. Dan KTP saya masih KTP Jakarta. Kata orang tua, ya udahlah sekalian pulang aja, nanti untuk KTP nggak ada masalah. Padahal saya jadi asisten, sudah ada gaji. Artinya tidak terlalu niat lah awalnya gitu. Nah, tapi karena orang tua meminta untuk balik ke ke Padang, ya kita tes gitu. Dan saya paling terakhir mendaftar waktu itu, Pak Bidayat. Oh iya. Paling terakhir. Jadi nomor pendaftaran saya terakhir. Hari terakhir pula. Penerimaannya yang pertama pendaftaran terakhir. Nah, waktu itu hanya tesnya tidak ada wawancara. Tesnya murni waktu zaman SBY pertama itu adalah dari tes manual tes tertulis saja gitu. Dan itu langsung dibawa ke Jakarta kabarnya seperti itu. Nah, akhirnya lulus dosen, dan saya kan kaget juga. Saya sampai nggak tahu kapan pengumumannya. Kasih tahu orang tua saya, orang tua saya pun juga tidak tahu. Itu tahu dari tetangga bahwa saya lulus waktu itu, pengumuman di Padang Express kalau nggak salah itu. Anaknya lulus tuh, yang anaknya nggak peduli. Nah, terus saya kaget karena saya mau dipersiapkan juga sama UI, saya mau kuliah. Saya udah ingin dikasih beasiswa sama UI untuk S2. Nah, untuk S2. Nah, dan pas itu baru saya konsultasi, saya mau menerima apa tidak. Ada mentor saya, pembimbing saya. Ada satu kalimat yang menarik. Gimana Prof, saya bilang, saya ingin ke Padang atau tetap di sini, karena saya senang sekali di sini. Dan saya ingin, cita-cita saya memang ngajar di UI. Ingin di UI. Saya kalau diminta jadi gubernur baru saya balik ke Padang. Itu mantap. Supaya itu, ada banyak dosen yang kayak begitu. dosen dekan Pateta ketika itu kopi ya, nggak ada itu tuh. Saya mau pulang kampung kalau dipanggil untuk jadi gubernur atau kepala daerah. Nah, itu mantap itu. Nggak banyak dosen yang berani itu loh, Pak deh. Nah pas itu dia bilang gini, kata profesor saya itu, Dev, kalau ini udah besar,
lebih bagus menjadi kepala anak ayam daripada ekor gajah, dia bilang. Iya. Ini menarik waktu orang Padang kali. Iya, profesor saya ini dia bilang gitu. Jadi tantangan pasti kan lebih banyak di situ. Nah di sini saya baru berpikir, dan saya yakin, dia bilang itu, saya yakin Anda bisa sukses di situ. Alhamdulillah waktu itu saya juga tes juga di UI, yang tadinya UI mau bayarin karena saya udah lulus itu, akhirnya UNAN yang membiayai. Nah orang UI-nya pun nggak merasa kehilangan saya, karena kan saya balik lagi kan. Saya jadi asisten dan bisa juga asisten kan. Bisa juga yang 4 juta udah naik tuh. Udah naik. Udah dapat 2 gitu. Udah calon magister soalnya kan naik lagi. Saya enak betul karena saya waktu itu saya di lab juga, karena saya bidang saya kan kesehatan lingkungan. Saya lebih fokus ke epidemiologi lingkungan itu ketika saya ngambil S2. Saya tertarik karena ilmu epidemiologi ini kalau di Kesmas itu menakutkan. Jarang orang yang dapat nilai A di epidemiologi karena saking beratnya, karena juga statistik dan juga penyakit gitu. Nah, saya observasinya kepada orang yang sakit ya? Apanya? Kalau penelitiannya? Bisa juga pada orang sakit, ya? karena ada sosial epidemiologi juga, lingkungan gitu kan. Nah, penelitian saya banyak tentang perubahan iklim dan pencemaran udara waktu itu. Terus selesai S2? Nah, selesai S2 saya waktu itu balik ke UNAN. Nah, melapor. Waktu itu kan udah terdaftar sebagai staf pengajar di UNAN. Udah. Saya ikut prajabatannya, malah saya lagi sekolah Pak Dayat. Jadi saya tempat libur agak sebulan untuk LPJ itu. Iya LPJ. Ya, itu kan untuk 1% itu. Nah, akhirnya pas ini sudah sampai di Padang, dan saya sudah mempersiapkan juga, saya memang ingin kuliah. Jadi ada yang menarik, ini menjadi inspirasi saya juga mungkin. Jadi ada satu dosen saya, sama Harvard waktu satu-satunya dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI itu alumni Harvard, dan S3-nya John Hopkins. Jadi kalau ibarat orang kesehatan ini udah sempurna. S1 di UI, dokter, S2 di Harvard, S3 di John Hopkins. Itu ibaratnya sudah semua nomor top lah untuk bidang kesehatan. Maha guru itu. Ya, nah saya terinspirasi sama beliau, kapan saya bisa juga kuliah di Harvard gitu. Karena memang ini sangat universitas prestisius gitu, yang bisa nggak semua orang yang bisa masuk. Nah, pas waktu itu saya ingin berharap, dan juga ada mantan dekan FKM UI mengatakan waktu itu jadi salah satu dosen di toksikologi lingkungan waktu itu. Dia hafal betul, karena saya asisten di kesehatan lingkungan, itu dia hafal. Setiap hari ketemu nih asisten dan juga mahasiswa kan gitu, mahasiswa S2. Ini si Dev ini. Udah S1 di UI, S2 di UI, pasti S3-nya di UI. Nah, di situ saya agak henyak juga itu, karena diprovokasi itu ya, diteror. Berarti saya S3-nya nggak harus di sini. Mau tidak mau saya harus di luar negeri. Inginnya itu. Pokoknya nggak di UI lah. Tapi saya ada keinginan itu. Nah, pas balik itu, nah kan godaan banyak sekali Pak Hidayat kan, karena juga baru nikah juga, di sinilah agak berat rasanya waktu itu. Dan waktu itu ada beasiswa Dikti namanya. Dan itu disiapkan dapat masuk ke gelombang kedua waktu itu, fase kedua, batch kedua waktu itu. Dan itu banyak orang yang tes. Dan saya sebenarnya sudah mempersiapkan itu, ada LOE saya yang saya terima di Australia juga. Sama dengan kayak Pak Dekan Fateta. Tapi beda lah Pak Dekannya S3-nya dari Melbourne, dia tolak, diambil negeri begitu kan? Nah, kalau ini waktu agak penakut atau apa ya? Mungkin bisa seperti itulah ya. Pak Dekan berani nih. Saya terima di ANU, LOE saya. Australian National University. Jadi UI-nya Australia lah waktu itu. Iya. Nah, fotonya yang saya kasih ke Pak Hidayat itu profesor namanya Profesor Tony McMichael, itu profesor climate change itu. Apa impactnya kuliah di Harvard itu? Suasananya sama atau beda Pak dengan perguruan tinggi dalam negeri kita? Nah pas waktu atau nama besarin nama aja misalnya kan di Amerika. Iya. Ada yang menarik. Sebelum saya cerita Harvard ini, apakah saya bisa ke sana? Silakan. Nah, akhirnya saya diterima di Thailand karena memang gini lah, orang karena gini, kalau menurut saya bukan special one gitu. Saya hanya bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Ini prinsip saya Pak Hidayat. Iya. Jadi gini, waktu itu semua orang mimpi, saya juga mimpi kan. Dan juga kita harus juga mengukur. Kalau di Harvard TOEFL-nya harus 600.
GRE-nya juga harus sekian, nggak mungkin pas waktu itu. Dan saya cari yang bisa, yang memungkinkan. Sebenarnya Australia juga berat, karena IELTS-nya juga overall harus 7 juga. Nggak bisa satu aja, writing aja kurang atau conversation bisa di-ban juga gitu. Nah, saya terima di Thailand ini karena juga proses panjang. Saya melihat epidemiologi di Southeast Asia ini mana yang terbaik. Nah, waktu itu PSU Prince of Songkhla ini menjadi rujukan utama WHO Sierra waktu itu. Makanya saya kenal dan saya coba kontak. Dan saya tidak punya kolega alumni atau senior saya, nggak ada di sana. Jadi saya yang pertama orang Indonesia yang PhD untuk epidemiologi. Thailand. Iya, di Thailand. Kontak karena di Fakultas Kedokteran. Karena epidemiologi itu di kedokteran kalau di PSU-nya di Songkhla. Nah, di situ ceritanya masa Harvard ini mimpi ini masih terus ingin ke sana gitu lah. Nah, ingin ke Harvard, dan pas ketika waktu udah tahun 3 sebenarnya saya menunggu publikasi, Pak Hidayat. Karena requirement itu 2 publikasi. Dan saya sudah terima 1 dan 1 lagi belum, dan ini menjadi beban berat karena beasiswanya 3 tahun. Dapat perpanjangan hanya 1 semester waktu itu. Nah, di sini saya coba. Karena menunggu acceptance letter ini, terus saya ngapain gitu? Di Thailand gitu kan. Nah, saya coba ada tawaran ini beasiswa USAID itu untuk summer school di Harvard School of Public Health. Nah, di situ memang saya juga nggak tahu apakah ada kerjasama Indonesia dengan Harvard waktu itu, dan kompetitif lah waktu itu. Nah, saya ikut mendaftar. Alhamdulillah, yang menarik adalah yang satu yang nggak habis pikir waktu itu bahasa Inggris saya gitu. Jadi pas waktu mendaftar itu kan nama websitenya khusus, itu ada SOPAS, ada requirementnya, GRE-nya, terus ada letter of motivation-nya, motivation letternya ditulis. Nah, saya ceritakan karena memang salah satu yang membuat kuat itu adalah karena saya pernah mendapat penghargaan yang Investigator Award itu di Korea itu. Nah, itu presentasi pertama saya, dan dalam dugaan saya mendapat award yang kedua yang Korean Scholar Fund itu. Itu di hari terakhir dia menyampaikan itu, dan saya satu-satunya orang Indonesia yang mendapat penghargaan itu. 1.000 orang lebih yang ikut konferensi itu. Nah, saya menceritakan itu. Penelitian saya tidak jauh-jauh, ini yang bicara lokal atau global. Penelitian saya cuma di Kota Padang, saya nggak ambil Sumbar, Kota Padang saja. Bicara bagaimana menilai dengue ini dengan perubahan iklim yang terjadi. Nah, saya uraikan itu. Dan saya yakinkan bahwa saya mampu untuk mengikuti kuliah di Harvard. Yang menjadi masalah adalah TOEFL saya 513. Syaratnya 600 minimal. Itu bisa masuk deh. Nah, ini menjadi menarik yang artinya Harvard itu tidak tidak menakutkan yang di ini. Yang dibayangkan seperti itu. Karena di Harvard itu hanya 2 orang yang bisa kuliah di situ. Kalau nggak orang kaya betul, kalau nggak orang pintar betul. Itu kalau kita diskusi dengan mahasiswa Harvard itu dia cerita itu. Hanya 2 orang yang bisa masuk, kalau nggak orang kaya. Kalau orang kaya, orang tuamu, dan kamu orang paling pintar gitu. Nah, di situ saya nge-apply di akademik affair-nya gitu, bagian divisi akademiknya. Ada requirement yang tidak memenuhi. Bahasa Inggris Anda tidak memenuhi syarat, karena TOEFL Anda baru 515. Kalau untuk Asia kan nggak masalah, Yunan pun juga nggak masalah, 500 sudah cukup. Tapi memang pas saat itu ini yang perlu diyakinkan. Nah, saya menjelaskan bahwa salah satu di situ bahwa saya itu sedang menjalani program PhD in epidemiologi internasional program. Dan itu biasa menggunakan in English. Nah, di sini saya meyakinkan pihak akademik bahwa kalau saya diterima, saya mampu mengikuti kuliah. Dan ini paper saya dan saya presentasi mendapatkan award itu. Nah, di situ saya lolos dan berangkat ke Harvard waktu itu 2012. Tapi memang percaya dirinya tinggi ya. Udah tahu syaratnya terpenuhi, tapi tetap juga lobby ya. Dan kebetulan dari 8 orang yang lolos itu hanya saya satu-satunya yang laki-laki. Wow. Lebihnya perempuan. Dan itu ada yang masih S3 juga. Langsung ketua kelas ya. Ketua rombongan ya. Nah, di situ pengalaman yang berharga itu adalah waktu summer school itu seharusnya 6 bulan dipadatkan menjadi 2 bulan.
Dan di situ kebetulan bulan puasa juga. Dan saya melaksanakan ibadah puasa itu 13 jam ya, dari jam 3 pagi sampai jam 9-10 malam baru buka. Dan itu sangat rasanya 2 bulan itu saya rasa 3 tahun saya di Thailand, dididik di situ. Karena papernya dan juga perkuliahan dan termasuk requirementnya juga yang harus dipenuhi, matrikulasi ya seperti itu. Nah ini menjadi menarik yang kita dalami, dan saya merasakan yang dulu saya ketemu namanya Profesor Marcelo Pagano namanya. Itu profesor biostatistik yang dulu waktu S1 saya baca bukunya, dan saya ketemu sama orang yang di Harvard. Dan berbeda, Harvard itu mengajarkan orang itu memang tidak textbook itu, jadi dengan contoh-contoh yang mudah kita mengerti. Tidak berorientasi pada nilai. Tidak berorientasi pada rumus-rumus langsung. Jadi memang mengajarkan bagaimana contoh-contoh yang ada di sekitar kita, dan itu memudahkan bagaimana sebenarnya konsep dan teori yang harus dipelajari di situ. Dan satu lagi adalah memang di sana orang-orang yang atmosfernya ini dan fasilitas yang cukup. Dan di situ memang sarana prasarana pendidikannya memang semua jurnal all in bisa kita download semua. Jadi suasana civitas akademikanya memang terasa gitu ya, Pak. Nah, di situ itu pengalaman yang luar biasa, dan saya waktu itu mungkin saya pertama dan terakhir saya ke Amerika di situ. Anggapan saya waktu itu. Nah, di situ saya mencoba akhirnya kita mulai confidence. Nah, ini tadi Pak Hidayat ya. Jadi ternyata dengan pengalaman ini ada percaya diri baru timbul. Oh, ternyata saya bisa. Nah, waktu itu saya masuk di jaring epidemiologi. Saya member aktif sampai sekarang, International Epidemiological Association. Dan saya coba apply waktu itu World Congress di Alaska, karena topiknya waktu itu adalah climate change. Ini topik penelitian saya. Oh ya? Dan saya nggak kebayang, nggak mungkin saya pergi ke Alaska dengan biaya sendiri. Dari Padang yang gitu kan, Padang Jakarta. Habis 6 bulan. Alhamdulillah, nggak tahu karena memang donornya banyak sekali, ada juga dari Bill Gates juga. Saya itu mendapatkan Bursary Award World Congress Epidemiology 2014 itu full. Mulai dari tiket pesawat sampai saya menginap di sana 2 minggu, dan biaya perjalanan. Nah, biasanya conference yang saya tahu itu biasanya kita nalangin dulu. Kalau ini enggak, Pak Hidayat. Saya langsung dikasih tiket awalnya itu langsung. Saya lihat itu, dan kelasnya pun juga yang kelasnya yang bukan yang low cost gitu, tapi memang yang bisnis lah gitu. Nah, saya berangkat dari Padang sampai ke Alaska, itu perjalanan saya yang kedua kalinya ke Amerika. Dan itu saya sendiri dan bukan rombongan. Dan itu menikmati sekali, dan saya bisa berinteraksi dengan banyak orang dari banyak negara ya, profesor. Nah, termasuk yang tadi calon profesor pembimbing saya yang dari Australian National University itu, yang Profesor McMichael yang saya share kemarin itu, Pak Hidayat. Dan itu saya ketemu. Oh ya. Karena waktu itu saya tidak bisa di NNU itu adalah karena waktu itu risetnya ditunda. Nah, kamu bisa masuk kelas itu, maksudnya masuk ini tahun depan mau nggak? Tadi saya katakan prinsip saya mana yang duluan. Karena kesempatan itu nggak, ini ada yang lulus saya terima. Karena belum tentu juga tahun depan saya dapat beasiswa. Dari proses semua itu, Pak Dev, ya. Apa sih prinsip-prinsip yang Pak Dev bisa sampaikan ke mahasiswa, kepada masyarakat lah ya? Ternyata kan yang awalnya tidak mungkin, dasarnya Pak Dev tembus begitu kan? Ya. Nah, seawalnya mungkin tidak percaya diri, akhirnya bisa dilaksanakan. Ya. Awalnya terkendala pembiayaan untuk penelitian, ternyata ada juga sponsor atau yang membiayai seperti itu gitu. Satu yang menjadi prinsip saya sampai sekarang, manfaatkanlah kesempatan yang ada. Terus yang kedua adalah berarti jangan malas, ya. Dan kita harus mencoba. Mahasiswa sekarang malas, tengah malas, atau ya ada juga yang mau mencoba, ya ada juga yang tidak pede atau tidak percaya diri. Nah, ini prinsip yang kadang-kadang gini, jangan-jangan yang daftarnya kita. Karena orang takut. Bukan kita yang special one yang tadi saya katakan. Bisa saja ya saya karena ada banyak orang yang nggak daftar, akhirnya saya yang mendaftar. Ya, saya nggak ada lawan. Nah, ini menjadi suatu prinsip ya.
Ya. Meskipun ya kadang-kadang kita punya mimpi yang ini. Nah saya meyakini kalau kita punya bekerja keras, akhirnya mimpi itu sampaian juga. Mendekat ya. Saya nggak kebayang juga saya bisa ke Harvard itu dan saya punya ID card. Bagaimanapun saya pernah menjadi mahasiswa di Harvard, itu tidak bisa dibantahkan itu seperti itu. Rekam digital yang nggak bisa dibantah itu. Mimpi seperti Kebanggaan anak cucu malahan. Iya, ya itu menjadi ya kebanggaan dan itu menjadi motivasi pada saat sekarang dan menjadi kita banyak bersyukur Pak Hidayat. Tentu ada tangan Tuhan yang bekerja. Tentu dengan bersyukur ya Pak Dev. Apa mimpi yang ingin dikejar lagi nih, yang diraih lagi nih Pak Dev? Jadi ini menarik juga bertanya. Jadi gubernur bisa. Jadi gini, ada waktu LPJ nih. Ini saya ingat ada satu angkatan sama waktu LPJ ya, waktu ini cerita menarik nih masalah mimpi ya. Silakan. Iya. Saya memang heran waktu itu kan yang ada di situ waktu LPJ itu adalah dosen HAM, Komnas HAM sama jaksa yang banyak waktu itu Pak Jaya. Satu angkatan saya itu. Dan ada mantan sekda yang menjadi tutor kami, dia bertanya, coba di kelas ini Anda ingin jadi apa mimpinya? Nggak ada yang mau tunjuk tangan, nggak ada yang mau. Akhirnya si mantan sekda ini dites saja, siapa yang mau menjadi presiden? Nggak ada yang nunjuk. Siapa yang mau jadi ketua DPR? Nggak ada yang nunjuk. Tapi kan Pak Dayat mau aja kan nggak bisa dijawab tuh. Kan tadi Pak Dayat saya katakan yang hadir di situ dosen, ya, jaksa sama yang ada di Komnas HAM waktu itu. Nah dalam bayangan saya juga nggak tunjuk tangan, ya wakil presiden juga nggak ada. Ada satu, sekarang jadi menteri. Dalam bayangan saya jadi menteri pasti banyak yang nunjuk. Saya nunjuk, ternyata yang nunjuk cuma saya gitu loh. Oh ya. Jadi pas ditanya, pas mulai diturunkan sedikit oleh mantan sekda ini, siapa yang mau jadi profesor? Semuanya nunjuk dari profesor. Jadi kita bisa memahami seorang dosen pasti mimpi besarnya adalah menjadi guru besar. Nah mungkin secara struktural ya jadi dekan atau jadi rektor itu kan tidak tambahan. Tapi dilema juga nih Pak De. Iya. Yang hebat-hebat dari kuliah itu nilai-nilai A-nya kan di dosen semua itu kan, jadi doktor, jadi guru besar gitu. Yang nilai-nilai C jadi anggota DPRD dia. Jadi kepala daerah dia yang ngatur negara Pak De. Ya gimana orang repot di kampus gitu kan? Iya. Nah, jadi memang masih turun gunung orang kampus ini Pak De. Ini yang menarik yang menarik ya. Itu kan. Yang nilai C dia jadi anggota DPRD. Yang ngatur negara ini. Yang ngatur negara, ngatur anggaran dia. Yang nilai A dosen kan, jadi profesor. Itu kan contoh ya, waktu yang saya di LPJ itu aja nggak ada dosen yang mau jadi menteri kan gitu. Tak mau jadi menteri kan? Ya kan? Nah, itu contoh sederhananya, itu bukti dan faktanya gitu. Jadi memang harus turun gunung orang kampus ini. Ada juta lagi nih. Ya artinya di sini kita melihat ya tentu ya, jangan dosen juga ibarat jangan menjadi menara gading aja lah ketika kita punya ilmu dan itu juga bermanfaat bagi bangsa dan juga negara dan juga mahasiswa. Nah, tapi ada senangnya kita jadi dosen ini ya mahasiswa kita itu kan dinamis ya, berubah terus. Jadi kita nggak bosan, kita dapat ada mahasiswa baru lagi, punya fresh lagi, kita punya tantangan lagi untuk mendidik, tidak hanya mengajar saja, termasuk juga meneliti. Nah disinilah passion seorang dosen. Tanggapan Pak Dev, banyak dosen sekarang yang sibuk dengan diri sendiri, penelitian, proposal, kadang ngajar, kadang enggak, kadang ambil S2 sampai berlebih tahunnya. Pandangan Pak Dev gimana? Ya ini juga tergantung orangnya apa ya? Banyak karakter ya. Nah, kalau tergantung orangnya berarti ya? Betul, kalau itu dibagi 4 itu klasifikasinya dan dosen A, B, C. Memang benar ada yang hobinya project gitu kan, ada yang hobi memang pengabdian, ada yang hobi meneliti gitu. Ini ada yang ambil dokter udah selesai gitu kan. Jadi menarik lah Pak Hidayat. Iya. Tapi intinya gini, saya melihat ya sebagai dosen muda awalnya dulu ya pencapaian saat sekarang ini, jadi memang tidak ada yang mustahil. Allah sudah menginginkan dan Allah meridhoi gitu.
bisa semuanya kita lalui. Yang penting ya buatlah yang terbaik untuk ya, masyarakat, kampus, dan juga bangsa inilah apa yang kita punyai dan Baik. kita bisa berikan kepada Baik, yang baik. sudah kita peroleh selama ini seperti itu. Pak Dev pernah merasa cemas akan karir, akan keluarga, akan ekonomi tidak terpenuhi misalnya? Di awal-awal wajar ya, saya kira sama ketika seorang menjadi dosen muda dan juga baru punya anak misalnya. Saya juga merasakan seperti itu juga dan masih di rumah mertua. Dan itu juga dilema juga karena memang kalau tidak berharap hanya dari gaji ya itu tidak cukup gitu. Tapi kan kadang-kadang cukup ini kan relatif juga. Tapi di situ kita bisa membina dan berjuang dan tentu juga tidak putus asa ya di dalam hal ekonomi dan termasuk juga karir ini. Ada yang menarik beberapa opini di beberapa kalangan Pak Dev. Ketika dosen-dosen yang kreatif, dosen-dosen yang berprestasi itu mau terjun dia memahami dan mencarikan solusi terhadap problem daerahnya. Ya. Tidak banyak loh. Ya. Mohon maaf nih. Ya. Tidak banyak loh dosen-dosen kita, staf pengajar kita yang mau terjun untuk memahami persoalan sosial ekonomi seluruh sektor lah dan menawarkan solusi begitu. Kami rindu loh Pak Dev. Iya, itu yang seharusnya dosen yang tadi saya katakan tidak hanya bicara menjadi mendarah gading saja apa yang kita peroleh, tapi memang turun dan benar-benar terasa di masyarakat. Bagaimana memberikan solusi dan menjadi problem solving ya, pemecahan masalah yang ada. Apalagi dengan kompleksnya saat sekarang ini, apalagi kondisi pandemi dan termasuk juga ekonomi yang terpuruk saat sekarang ini. Dan siapa lagi yang dipercaya oleh masyarakat? Ya. Terakhir itu garda terakhir itu adalah kampus. Gitu. Nah, jadi memang kehadiran Pak Dev dalam konteks epidemiologi juga selain membanggakan beberapa pihak, tentu juga menjadi oase ya di padang pasir begitu ya dalam memahami. Nah, tentu kita berharap dengan kontribusi ilmu, pengetahuan, akses yang Pak Dev memiliki bisa lebih konkret lah untuk mempercepat proses amputasi penyebaran dari COVID Corona ini lah Pak Dev gitu. Ya, saya berharap juga seperti itu dan kepala daerah ya terutama dan juga masyarakat, artinya kan kontrol itu kan sekarang tuh masih di pemerintah daerah ya, tentu juga melibatkanlah semua pihak. Nah, saya berharap itu pendekatan ilmiah itu lebih dikedepankan daripada pertimbangan-pertimbangan politik. Itu dia. Karena apa? Kalau bicara pandemi ini tidak bisa kalau tidak bicara evidence based. Nah, tapi meskipun pertimbangan-pertimbangan politik pasti ada, dan tapi itu juga bisa diminimalkan dan benar-benar diakses atau dinilai kapan kita membuka, kapan kita mau menutup. Setelah Pak Jokowi kapan kita gas, kapan kita rem. Dan itu benar-benar dicermati dan sesuai dengan kompetensi keilmuan. Dan ini kita kombinasikan. Jadi tidak bisa kita pakai ego, ya ini kalau bicara ini harus ini orangnya. Tapi ada masalah-masalah lain yang keterkaitan dengan itu. Nah, ini yang harus dikombinasikan dan tentu leadingnya adalah pemerintah dalam hal ini. Nah, kecuali pemerintah tidak punya power dalam hal ini diserahkan ke masyarakat ya akhirnya kacau balau yang kita akan hadapi. Nah, tentu masyarakat pun juga berharap kepada pemerintah. Mudah-mudahan upaya yang dilakukan pemerintah itu upaya yang benar-benar yang strategi yang handal di dalam pengendalian dan pencegahan COVID-19 ini. Yang tentu satu lagi saya sampaikan kepada pemirsa nanti yang melihat kopi Pak Hidayat ini, pandemi ini menjadi tantangan juga ke depan. Karena kita tidak bisa memprediksi kapan strainnya, jenis apa lagi yang akan terjadi ke depan. Nah, karena bagaimanapun ini sudah menjadi isu global, malah tadi saya katakan planetary health juga menjadi kondisi, apalagi bicara pangan, bicara energi, dan ini kan berkaitan, apalagi perubahan iklim, pemanasan global seperti itu. Nah, ini kan agent pun terjadi mutasi, apalagi juga bioterorisme itu kan, bioteroris ini juga menjadi tantangan. Nah, ini epidemiolog ini, ya alhamdulillah dengan COVID ini secara dampak positifnya orang baru tahu bahwa ternyata pandemi itu ada ilmunya kan gitu. Nah, seharusnya kepala dinas pun juga sekarang sudah diatur itu aturannya Pak Hidayat. Seorang kepala dinas pun wajib memahami epidemiologi. Malah requirement-nya harus memahami epidemiologi. Seorang kepala dinas kesehatan. Di beberapa kabupaten stunting masih ada. Ini juga tahun-tahun nih. Nah, tentu
ke depan ini menjadi acuan pemerintah betapa pentingnya seorang epidemiolog. Saya tidak tahu saat sekarang kita bisa menghitung yang dalam kapasitas sebagai ketua ahli epidemiologi di Sumatera Barat itu tidak banyak yang dokter epidemiologi. Yang saya tahu baru saya, dan selebihnya yang mahasiswa S2 ya juga lumayan banyak, dan ini kita lagi inventaris. Nah kalau bisa ini yang kita create, makanya di Fakultas Kesehatan Masyarakat sekarang sudah ada program magister untuk epidemiologi ini. Tujuannya agar kerja-kerja kebijakan regulasi lebih efektif. Ya, karena epidemiologi tidak hanya bicara wabah saja, tapi juga bicara stunting, penyakit-penyakit epidemiologi tidak menular, lingkungan, serta masyarakat. Lingkungan serta masyarakat. Lebih luas ya cakupannya. Termasuk sekarang sosial epidemiologi itu lebih limbat lagi. Jadi bicara kesehatan tidak hanya bicara penyakit, tapi kejahatan. Ini sosial epidemiologi bicara kemiskinan. Masuk juga ya kajiannya. Di situ. Karena determinannya berkaitan semua. Nah, ini jadi menarik karena tidak hanya bicara penyakit. Nah di sini konteks kita juga bicara antropologi, sosiologi, termasuk juga psikologi. Ini COVID-19 seharusnya ahli-ahli antropologi, sosiologi dan juga psikologi harus dilibatkan semuanya. Kalau tidak komprehensif kita melakukan, karena memang pendekatan perilaku kan tidak mudah. Betul. Rekayasa sosial juga nggak gampang, engineering sosial ya. Social engineering nggak. Apa yang semua Pak Dev lakukan, ungkapkan, pikirkan bisa disebut sebagai wujud konkret kecintaan dan sayang ke negeri kampung halaman ya. Iya. Itu salah satu. Karena memang Pak Dev punya perbandingan bagaimana negeri orang ya, maju, law enforcementnya jalan, hidupnya nyaman. Ada yang lupa Pak Hidayat saya sampaikan. Apa itu? Saya anak kembar pertama. Saya kembar Pak Hidayat. Iya, anak pertama kembar pertama. Karena di akta saya seperti itu. Karena kembaran saya di Jakarta. Malah yang dia kuliah di Padang awalnya. Saya yang di Jakarta, malah dia yang bekerja di Jakarta saat. Wow. Dan kami sama-sama sarjana kesehatan masyarakat. Karena dia dulu di kesehatan lingkungan di Poltekkes. Lanjut ke UI. Ketemu sama saya dengan UI, memang meskipun dia agak terlambat dari saya, tapi selesai juga. Tapi bidangnya keselamatan dan kesehatan kerja. Nah disinilah Tuhan tadi ini kita nggak pernah meng-create kita kembar harus sama, tapi Allah yang punya rahasia, yang rahasianya, kuasanya. Malah saya yang tidak ingin ke Padang, malah ini panggilan ya. Harus jadi gubernur sama ini. Nah itulah pengalaman, dan kita mensyukuri apa yang diperoleh dan mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang. Baik, terima kasih banyak Pak Dev. Sudah panjang lebar bincang-bincang kita. Tentu ada nuansa, ada cakrawala intelektualitas akademis dari seluruh sektor Pak Dev juga kan. Ini suatu pencerahan yang luar biasa Pak Dev. Dan salah satunya doktor epidemiologi, alumni Harvard, orang awak, orang Padang, tentu menjadi satu kebanggaan bagi kita. Tentu kami berharap ini terus terus berkarya, sehingga guru besar yang menjadi cita-citanya Pak Dev bisa dalam waktu dekat ini bisa kesampaian. Dan ada satu lagi persoalan nyali dan motivasi Pak Dev yang mengedepankan objektivitas dan kajian-kajian ilmiah ya, sehingga sempat juga membuat tidak nyaman beberapa pihak. Tapi itulah dia, kualitas dan integritas gitu. Kalau kualitas saja tanpa integritas tidak jadi juga tuh barang apa itu kan. Nah, begitu pun sebaliknya. Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa Kopi Pahit Hidayat, demikian bincang kita dengan Pak Dev Freeman. Kita ketemu dengan narasumber yang berbeda di kesempatan yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.